Tidak benar memperlakukan ibumu seperti ini, dia menasihati. Tuan Odilon tampak jelas tidak nyaman dengan perilaku menantang pemuda pemberontak itu. Mengambil peran sebagai pengasuh untuk anak laki-laki cacat itu akan menjadi perjalanan panjang, penuh dengan tantangan dan penemuan, bagi pria yang sudah pensiun itu. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Pada sore musim gugur itu, Tuan Odilon berjalan di sepanjang jalur-jalur taman itu, dibuai oleh nostalgia. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah menyalakan kembali kenangan indah yang pernah terjadi di sana, dengan tempat itu sebagai latar belakang kenangan terkasihnya. Pikiran Odilon membawanya kembali ke masa lalu, ke saat ia sendiri masih muda dan kuat. Dia melihat dirinya lagi, bergandengan tangan dengan almarhum istrinya, mata mereka penuh dengan semangat muda dan cinta. Di sanalah, di taman yang sama, mereka berbagi ciuman pertama mereka. Juga di sanalah dia berlutut dengan cincin di tangannya, membuat permintaan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Lamaran yang diterima istrinya dengan air mata kebahagiaan di matanya. Pemandangan taman itu membangkitkan kenangan hari-hari emas ketika mereka, para pemimpi muda, duduk di bangku yang sudah tua dan membiarkan pikiran mereka melayang. Bermimpi tentang kedatangan anak-anak untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Dan seiring berjalannya waktu, impian-impian itu terwujud, dengan tawa anak-anak memenuhi sudut-sudut yang sama di mana mereka pernah bermimpi. Sekarang, di sanalah Tuan Odilon, dengan hati penuh kerinduan, mengenang semua momen itu sementara sinar matahari terbenam memandikan taman itu dengan warna keemasan. Tahun-tahun telah berlalu seperti lembaran-lembaran buku tua dan usang. Istrinya, teman seperjalanan yang telah berbagi perjalanannya sejak masa muda yang penuh cahaya, kini menjadi kenangan yang bahagia. Anak-anak yang dulu berlari-lari di ladang dan memenuhi rumah dengan tawa kini telah menempuh jalan mereka sendiri, menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Dan meskipun dia membawa harta karun yang kaya akan kenangan bahagia, Odilon yang berpengalaman juga membawa rasa sakit yang keras kepala menolak untuk sembuh. Kematian mendadak dan prematur telah merobek sepotong hatinya. Seiring berjalannya waktu, Odilon mengembangkan pemahaman unik tentang sifat kematian yang tak kenal belas kasih. Dia melihat kematian sebagai bayangan yang tak terpisahkan dari kehidupan, seorang teman diam yang tak terelakkan datang kepada semua orang. Ketika istrinya, teman hidupnya, meninggalkan dunia ini, dia hancur oleh duka, tetapi dia menemukan beberapa kenyamanan dalam kenangan akan kehidupan yang dipenuhi dengan momen-momen yang berkesan. Namun, meski dengan perspektif ini, kematian baru-baru ini masih bergema di hatinya dengan intensitas yang nyaris tak bisa dia tanggung. Cucu tercintanya, seorang anak laki-laki yang baru berusia 8 tahun, tiba-tiba diambil dari kehidupan. Kejadian yang merenggut nyawa cucunya adalah luka segar, sebuah tanda tak terhapuskan dari ketidakadilan dunia. Gambaran pengemudi mabuk yang menyerbu trotoar, mengubah momen yang begitu biasa menjadi tragedi yang menghancurkan, terpatri di benaknya seperti pisau yang tajam. Duduk di bangku kayu yang usang, Odilon menyaksikan kehidupan berlangsung di depannya, bertanya-tanya bagaimana rasanya melihat cucunya tumbuh besar. Sementara itu, di ujung lain taman, Simone dengan hati-hati menavigasi jalur, mendorong kursi roda putranya, Jules. Sore itu, pengusaha wanita yang selalu sibuk itu mendapati dirinya terpaksa meninggalkan tugas profesional dan kembali ke rumah. Sekali lagi, seorang pengasuh untuk Jules memutuskan untuk berhenti. Pergi ke taman telah menjadi katu pelarian, upaya untuk meredakan ketegangan bagi ibu dan anak itu. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian pengasuh telah mengundurkan diri, semuanya karena perilaku bermasalah Jules. Tindakannya yang tidak hormat dan tidak patuh telah mengusir para pembantu ini, meninggalkan Simone dalam peran sebagai ibu, pengasuh, dan pencari nafkah sekaligus. Jules, meskipun baru berusia 10 tahun, membawa kehidupan yang ditandai oleh kesulitan di pundaknya. Perjalanannya dimulai dengan ujian awal. Sebagai bayi,
Ia diserang oleh polio yang kejam, penyakit yang telah melumpuhkan kakinya secara permanen. Saat Jules bertambah besar, kenyataan perbedaannya menjadi semakin jelas. Melihat anak-anak lain berlari dan bermain sementara dia terjebak di kursi roda membangkitkan rasa iri yang mendalam di dalam dirinya. Baru-baru ini, perpisahan orang tua Jules menambah beban yang sudah ia pikul. Jarak yang terbentuk antara dirinya dan ayahnya, sosok yang dulu dekat, memicu penurunan dalam perilakunya. Ketidakhadiran ayahnya, sosok yang ia rindukan untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan, menciptakan kekosongan yang diisi dengan perasaan marah dan bingung. Semua ini berpuncak pada perilaku anak laki-laki yang semakin menantang. Setiap tindakan pemberontakan, setiap tampilan ketidakhormatan, adalah cara menyakitkan bagi Jules untuk mengatasi emosi yang kompleks dan berbenturan yang menguasai dirinya. Hari itu, taman tersebut sedang bersiap untuk menjadi panggung bagi sebuah pertemuan yang akan mengubah jalur hidup Jules dan orang tua, Odilon. Simone dengan hati-hati membimbing kursi roda Jules di sepanjang jalan setapak taman, tenggelam dalam dunia tanggung jawabnya, ketika suara telepon memecah udara. Itu adalah panggilan terkait pekerjaan yang penting, yang tidak bisa diabaikan. Dia menghentikan kursi roda di dekat bangku tempat Tuan Odilon duduk. Sementara Simone menjawab panggilan tersebut, Jules mengeluh, menyatakan frustrasinya karena selalu melihat ibunya begitu sibuk. Kegelisahan anak laki-laki itu membuat Simone menjauh agar bisa berbicara di telepon dengan tenang. Sementara Simone asyik dengan percakapan teleponnya, Jules, duduk di kursi rodanya, menyatakan ketidakpuasannya dengan suara keras. Saat adegan ini berlangsung, Odilon, yang duduk di bangku di sebelah mereka, mengamati interaksi tersebut dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidaknyamanan. Kejadian hening sesaat sebelum Odilon akhirnya memecah penghalang tak kasat mata di antara mereka. Kamu tidak seharusnya berbicara kepada ibumu seperti itu. Itu bukan cara orang baik berperilaku, katanya, dengan suara yang mengandung hikmah dari tahun-tahun kehidupan yang dijalani. Tatapannya tegas namun lembut saat bertemu dengan mata Jules. Anak laki-laki itu tidak menyembunyikan ketidaksenangannya karena ditegur oleh orang asing yang usil ini. Kamu tidak tahu kehidupan kami, balas anak itu, dengan suara penuh ketidaksopanan dan tidak hormat. Pria berpengalaman itu, pada gilirannya, tidak terpengaruh oleh tanggapan anak itu. Dengan ketenangan yang datang dari bertahun-tahun pengalaman, dia menjawab, ada prinsip-prinsip rasa hormat dan kehormatan yang melampaui situasi. Jelasnya, dengan kata-kata yang syarat dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ketenangan dalam tatapannya tidak meninggalkan keraguan bahwa kata-kata ini bukan hanya khotbah kosong tetapi refleksi mendalam dari perjalanan dan pemahamannya sendiri tentang kehidupan. Simone akhirnya mengakhiri panggilan dan, setelah kembali kepada putranya, dia menyadari bahwa anaknya sedang terlibat dalam percakapan dengan Tuan Odilon. Sebuah kilatan pengakuan melintasi pikirannya ketika dia mengamati Odilon karena dia adalah teman lama ayahnya. Seseorang yang tidak dia temui sejak masa kecil. Tuan Odilon? Apakah Anda mengingat saya? Saya Simone, putri teman lama Anda, katanya dengan campuran kejutan dan kasih sayang. Pengakuan terpancar di mata Odilon ketika wanita muda itu memperkenalkan diri sebagai Simone, putri teman lamanya. Keduanya bercakap-cakap singkat. Sementara Simone dan Odilon berbicara, ketidakpuasan Jules terhadap pria tua itu tidak berkurang. Dia menyaksikan dengan campuran rasa kesal dan ketidakmengertian saat ibunya berbincang dengan pria yang dia anggap mengganggu ini. Ia menjelaskan situasi sulit untuk menemukan seseorang yang bisa merawat Jules, seseorang yang bisa mengantarnya ke sekolah dan membantunya dengan tugas-tugasnya saat ia sedang bekerja. Tergerak oleh keinginan tulus untuk membantu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia menawarkan untuk merawat Jules sementara Simone mencari solusi yang lebih permanen. Pada saat tawaran ini dibuat, Jules merasakan gelombang kemarahan. Pria yang sama yang telah memarahinya beberapa saat sebelumnya, yang dia anggap mengganggu dalam hidupnya, sekarang menawarkan untuk mengambil peran penting dalam perawatan sehari-harinya. Setelah mengenal Odilon dan keluarganya selama bertahun-tahun,
Simone menerima tawaran murah hati itu dengan rasa syukur. Dalam beberapa hari berikutnya, interaksi antara Tuan Odilon dan Jules terbukti sangat mengecewakan bagi pria tua itu. Jules tampak bertekad untuk sepenuhnya mengabaikannya, sebuah sikap yang membuat Odilon merasa tak berdaya dan patah semangat. Meskipun usahanya yang tekun, yang termasuk mengantar dan menjemput Jules dari sekolah, menemaninya ke sesi terapi fisik, dan membantunya dengan pekerjaan rumahnya, anak itu tampak tertutup dan enggan terhadap setiap upaya untuk membangun hubungan. Suatu hari, saat Jules sedang tenggelam dalam pikirannya, dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Odilon sedang di sana, fokus, memotong, melipat, dan menempelkan kertas berwarna, membentuk tongkat kayu. "Apa ini?" tanya Jules, penasaran. Odilon memandang anak itu, senyum nostalgia menari di bibirnya. "Ini, anak muda, adalah layang-layang. Cucu saya dulu sangat menyukainya ketika saya membawanya bermain layang-layang. Bisakah Anda membawa saya bermain layang-layang dengan cucu Anda juga?" Kata-kata Jules menggantung di udara, membawa bersamanya campuran halus rasa ingin tahu dan keinginan. Pada saat itu, air mata mulai menggenang di mata Odilon. Kenangan tentang cucunya yang telah tiada membanjiri pikirannya, kenangan yang begitu nyata dan hidup sehingga seolah-olah membawanya kembali ke masa lalu yang kini terasa jauh. "Maaf, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" bisik Jules, dengan kata-kata yang penuh kekhawatiran. "Tidak, sama sekali tidak. Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah, anak muda. Bagaimana kalau kita pergi ke taman sekarang untuk menerbangkan layang-layang ini?" Di taman, di bawah langit luas yang membentang di atas mereka, Odilon dan Jules berbagi momen yang akan menjadi titik balik dalam hidup dua jiwa terluka ini. Bagi Odilon, memiliki kesempatan untuk berbagi cerita dan kebijaksanaannya dengan seorang anak lagi seperti menghidupkan kembali momen berharga yang ia habiskan dengan cucunya. Kehadiran Jules, pertanyaannya, dan senyum penasarannya seperti gema jauh dari kenangan yang telah sangat menguatkan dirinya. Bagi Jules, untuk pertama kalinya, ia menerima perhatian dan kasih sayang yang ia rindukan, sebuah kesempatan untuk benar-benar merasa dilihat dan dihargai. Keterbatasan fisik yang biasanya menahannya seakan menghilang, digantikan oleh kegembiraan memegang tali layang-layang dan merasakan kekuatan angin yang mengarahkannya melalui langit. Dua jiwa terluka, masing-masing membawa beban luka emosional, menemukan jangkar satu sama lain, tempat berlindung dari rasa sakit mereka. Kesabaran Odilon dan cerita-cerita hangatnya perlahan-lahan memenangkan hati Jules yang dulunya memberontak. Narasi pengalaman masa lalu, ajaran yang dibagikan, semuanya menemukan ruang dalam diri anak laki-laki yang biasanya selalu menutup diri. Dalam irama percakapan ini dan kesunyian yang damai dari Odilon, Jules mulai mempertimbangkan kembali banyak hal. Nasihat yang dulu mungkin akan ditolak, kini menemukan gema dalam pikirannya. Odilon berbagi dengan Jules cerita sedih tentang kehilangan cucunya di usia muda. Dia menjelaskan bagaimana keterbatasan fisik Jules seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menikmati anugerah kehidupan. Kata-kata ini disematkan dengan kebijaksanaan yang terkumpul selama bertahun-tahun, menghujam dalam ke hati anak laki-laki itu. Perubahan dalam perilaku Jules tidak luput dari perhatian. Bahkan para dokter yang merawatnya memperhatikan perbedaannya. Anak itu lebih berusaha dalam terapi dan perawatannya. Bagi Odilon, kesempatan untuk berperan sebagai kakek membawa kebahagiaan yang mendalam. Interaksinya dengan Jules mengingatkannya pada saat-saat yang dia pikir telah terkubur bersama kenangan akan cucunya. Kesempatan ini untuk menciptakan kenangan baru dengan anak laki-laki ini seperti cahaya terang dalam hidupnya. Koneksi yang tidak mungkin ini antara Odilon dan Jules juga membawa pelajaran yang kuat. Membuka diri terhadap hubungan yang mungkin tampak tidak mungkin pada pandangan pertama dapat menjadi jalan untuk menyembuhkan luka dalam. Tindakan berbagi pengalaman dan memahami rasa sakit satu sama lain dapat menciptakan ikatan yang melampaui kesepian dan isolasi. Atas permintaan Jules, Odilon setuju untuk tetap menjadi pengasuhnya sepanjang masa kecilnya. Seiring berjalannya waktu,
Jules tumbuh dewasa dan menjadi mandiri. Tapi ikatan antara dia dan Tuan Odilon tidak berkurang. Sekarang, dengan usia lanjut teman lamanya, Jules memainkan peran sebaliknya. Kursi roda miliknya menemukan tempat di samping tempat tidur Odilon. Sambil memegang tangan pria tua itu dengan penuh kasih, kini Jules yang berbagi ceritanya sendiri. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.